Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, beli pepaya di Surabaya. Belinya sama Bang Maman. Yang jawab salam saya doain semoga dicepatkan pergi ke Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumil hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Hadratul Muhtaram wal Mukarram, Murabbi arwahana wa jasadana, Mudirul Ma'had Manbal Khairat, Abu Yaki Haj Al-Ustadz Wahidin Masdur KLC beserta Ibunda Halimatus Sa'diyah. Ma'atanallah bitili hayati masyarifah wa hafizallah warah. Kita doakan semoga Abu Yaki disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa kadzalik asatidul mahbub, nuntusnya yang tak hadir, khususnya Al-Mukarramul Ustadz Ali Ma'atanallah bituli hayati masyarifah wa hafizallah warah. Kita doakan semoga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajat-hajatnya, khususnya hajat beliau akan pergi ke Yaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. Puji dan syukur selalu tercurahkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat syukur, yang telah menciptakan tukang cukur yang gayanya selangit seperti si Syahrul, dan juga tukang roti yang kemana-mana bawa peci yang tampan dan menawan seperti Mang Andi. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah manusia tetapi bukan sembarang manusia. Basyarul la kal basyar. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa talibul ilmi yastaghfiru hatta al-hut fil bahr. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa talibul ilmi yastaghfiru hatta al-hut fil bahr. Dan menuntut ilmu akan dimintakan ampun dosanya sampai ikan yang ada kecil yang ada di laut. Tetapi malah hari ini Al-Fakir tidak akan membawakan tema yang itu. Itu hadisnya wajib untuk seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di sini Al-Fakir akan membawakan tema tentang kewajiban seorang talibul ilm. Hadirin, Indonesia tidak banyak melahirkan ulama yang bermultitalenta. Apa sih itu multitalenta? Disebutkan di dalam kamus bahasa Indonesia bahwasanya multitalenta itu bisa dalam berbagai hal, bisa dalam berbagai bidang. Ahli dalam sebagai hal, ahli dalam berbagai bidang. Al-Fakir pernah baca di dalam satu buku yang berjudul, yang karangannya itu dikarang oleh salah satu ulama oleh Indonesia. Beliau multitalenta yang namanya adalah Haji Malik Karim Amrillah, atau yang namanya sudah fenomenal di jagat raya Indonesia adalah Buya Hamka. Beliau menyebutkan kenapa beliau disebut multitalenta, karena beliau adalah dai, sastrawan, beliau penyiar agama, penyiar radio, penyiar televisi, apalagi semua pekerjaan beliau babat. Makanya dia disebut bermultitalenta. Bahkan sampai anaknya yang bernama Irfan Hamka menyebutkan bahwasanya apabila ayah berceramah di dalam
masjid, maka beliau akan membawakan 10 tema yang berbeda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa sih salah satu karangan beliau? Salah satu karangan beliau adalah Tafsir Al-Azhar. Ini menarik hadirin. Gimana sih beliau menyelesaikan Tafsir Al-Azhar tersebut? Jadi, suatu ketika beliau adalah konflik dengan presiden pertama kita. Siapa presiden pertama kita? Nah, Insinyur Soekarno menilai bahwasanya Buya Hamka tidak sejalan dengan apa yang sedang dibangun oleh Insinyur Soekarno. Lalu Insinyur Soekarno rela menyeret teman seperjuangannya itu ke dalam jeruji besi. Lalu ketika Buya Hamka keluar dari penjara, beliau ditanya oleh salah satu wartawan, "Ya Buya, kenapa engkau tidak marah kepada Insinyur Soekarno?" Lalu beliau menjawab dengan rahmahnya, "Bagaimana aku bisa marah? Berkat beliau aku bisa menyelesaikan tafsir Al-Azharku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Beliau dizalimi, tetapi beliau tidak balas dengan menzalimi, tetapi beliau dengan balas dengan rahmahnya. Lalu apalagi sih karangan beliau? Ada salah satu karangan beliau yang fenomenal adalah berlindung di bawah naungan Ka'bah. Lalu Al-Fakir pernah baca di dalam salah satu buku beliau, ada beliau menyebutkan kewajiban seorang talibul ilmi. Mau tahu nggak? Beliau menyebutkan di dalam bukunya itu kewajiban seorang talibul ilmi yang pertama adalah doyan tahajud. Apa? Kenapa beliau menyebutkan doyan? Ditafsirkan bahwasanya doyan itu pasti terus menerus. Betul apa betul? Tapi kalau suka, ya sesuka-suka kita. Kalau kita lagi pengen ya pengen, kalau lagi enggak ya enggak. Kita ibaratin aja pakai logika. Kalau kita doyan makanan, pasti setiap mau makan kita mau makan pakai yang itu terus. Betul apa betul? Tapi kalau suka, ya kita enggak suka. Sesuka-suka kita. Kadang ini beda, nanti besoknya beda lagi. Betul apa betul? Lalu, siapa tahu kita bangun di sepertiga malam tersebut, kita mendapatkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih kita? Kita masih membutuhkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir saja mengatakan di dalam syairnya, "Ya Rabb, ma ma'ana amal wa hasbuna kullu zalal." Beliau yang terkenal dengan tidak pernah menyanyiakan waktunya masih menanyakan, "Ya Rabb, ma ma'ana amal ya Rabb?" Ya Rabb, apa makna amal-amalku ya Rabb? Apa amal-amalku ya Rabb? Lah kita berbuat dosa mulu, masih membutuhkan rahmat-rahmat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, dirikanlah sholat di sepertiga malam walaupun hanya 2 rakaat. Lalu Al-Fakir pernah baca di dalam satu kitab bahwasanya ada seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Al-Maghribi. Beliau bertemu dengan Rasulullah SAW secara zahir hadirin, bukan dalam mimpi. Apa sih? Beliau sangat beruntung sekali. Sampai-sampai dikatakan di dalam syair Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf mengatakan yang berbunyi, "Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia, wajahnya indah bagai purnama dan kata-katanya bagai permata." Lalu beliau meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, berikanlah Al-Fakir nasihat ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW memberikan beliau 3 nasihat. Apa? Lalu beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah nasihat ini khusus untuk aku dan apa umumnya untuk yang mendengarkannya juga?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Naam, ini untukmu dan ini juga untuk yang mendengarkannya juga." Lalu apa sih salah satu nasihat Rasulullah SAW yang berbunyi, "Annal kahwata madama ta'muha fi fika tastaghfirul malaikah." Yang artinya bahwasanya siapa yang meminum kopi dan rasa dan bau kopinya masih menempel di mulut, maka malaikat-malaikat akan memintakan ampun untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah satu faedah mengapi hadirin. Kita lanjut ke kewajiban seorang talibul ilmi yang kedua. Apakah itu? Itu adalah taqwa fi sirri wa alaniyati. Takwa di mana saja kita berada, bukan hanya di depan manusia, dengan mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, atau kata lain bittifaqil awamiri wa jitinabi nawahi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihi sayyi'ata tamhuha
wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wahai manusia, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan berakhlaklah manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Lalu Buya Hamka menyebutkan di dalam bukunya kewajiban seorang talibul ilm yang ketiga. Apakah itu? Yang ketiga adalah bidawamil wudu. Apa bidawamil wudu? Senantiasa menjaga wudunya. Kenapa? Karena seorang santri harus bersih dari najis mukhaffafah ataupun najis mughalladhah. Betul apa betul? Kita ambil salah satu kita dari para sahabat. Contohnya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau sangat menjaga wudunya, dan juga beliau sangat menjaga salat sunnah wudunya. Lalu beliau mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat daripada salat sunnah wudunya. Apakah itu? Sendalnya Bilal bin Rabah sudah berada di surga, namun jasadnya masih berada di atas bumi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada di dalam satu kitab menyebutkan bahwasanya ada salah satu ulama yang memakai wudu isanya untuk salat subuhnya. Apakah beliau tidak tidur, hadirin? Beliau tidur, tetapi tidurnya beliau mutama. Apa itu mutamakin? Ya, tidur yang duduk yang tidak membatalkan wudu. Lalu kita lanjut ke kewajiban seorang talib ilm yang keempat. Apa itu? Aklul syar'i la li syahwati. Ini yang sering kita lalai, hadirin. Betul apa betul? Makan dengan kebutuhan, bukan dengan syahwat. Kita kalau makan pakai syahwat apa pakai kebutuhan? Asa sih. Lalu kita tidak boleh makan dengan syahwat. Misalnya contohnya kita makan pakai kebutuhan. Sebelum kita belajar kita harus makan dulu biar tidak ngantuk. Betul apa betul? Lanjut kita yang terakhir. Apa kewajiban seorang talibul ilm yang terakhir? Buya Hamka menyebutkan bahwasanya kewajiban seorang talibul ilm yang terakhir dan yang paling mudah adalah bersiwak. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwak khairan min 70 raka'atin bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasanya jika aku tidak mau memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan umatku untuk bersiwak sebelum salat. Lalu dijelaskan di dalam kitab Zubat di bait ke-109 di halaman ke-23 tentang dalil siwak yang berbunyi, yusannu la ba'da zawali sa'imi wa kaduhu lintibahin na'imi wa litaqayyiril fami walis-salah wa sunna bil yumnal araku aulah. Yang artinya hukum bersiwak ialah sunnah kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, dan lebih disunahkan lagi ketika bangun tidur dan berubah bau mulut dan ketika hendak salat, dan disunahkan bersiwak dengan tangan kanan dan lebih utama dengan kayu arok. Itu dijelaskan di dalam kitab Zubat di bait ke-109 di halaman ke-23. Lalu ada Buya Hamka menyebutkan salah satu cobaan terberat bagi seorang talibul ilm. Apakah itu? Lalu beliau menyebutkan bahwasanya cobaan terberat bagi seorang talibul ilm adalah nafsu. Bahwa Imam Muhammad Al-Bushri menjelaskan di dalam kitab Burdahnya yang berbunyi, wan nafsu katifluhu minhu masyabba ala anil radha'i wa in tuftinhu yan fatimi. Bahwasanya nafsu itu seperti anak bayi. Jika engkau terus membiarkannya, maka ia akan terus mau menyusu. Dan apabila engkau menyapihnya, ia akan berhenti. Lalu Imam Muhammad Al-Bushri melanjutkan di dalam syairnya bahwasanya apabila nafsu sudah menguasai dirimu, akan membunuhmu atau menjelek-jelekanmu. Mau tahu lanjut tentang nafsu? Kita lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Soalnya ada acara maulid di Rusia, diundang sama Presiden Putin. Gak enak kalau gak datang. Ada burung di atas sawah, ada emas di dalam peti. Apabila ada kata-kata al-fakir yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Unzur maqala wala tanzur man qala. Sebelum kita tutup, kita baca salawat busyra dulu. Semoga dengan keberkahan salawat busyra ini, tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى Sekian dalam Zakir telat 2 menit. Alafu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.